Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Mardhani Abisera, alhamdulillah, mudah-mudahan menjaga kesehatan beliau, memberikan pengamanan. Beliau ini juga termasuk tokoh nasional yang diamankan, karena suaranya keras buat pemerintah sekarang ini. Mudah-mudahan menjaga kesehatan beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan berhasil memperjuangkan pemimpin kita di tahun 2024 yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para relawan Anies Rashid Baswedan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini siang yang cerah ini kita dapat bersilaturahim bersama, berkumpul, memperkuat silaturahim kita dalam rangka bersatunya relawan-relawan Anies Rashid Baswedan khusus di Kota Bekasi ini. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkahi pertemuan kita ini. Amin. Salawat dan salam semoga kita sampaikan pada tujuan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat pengikut serta pembela agama beliau sampai. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu juga sudah lewat 80 menit, lewat 12. Karena jadwal kita jam 1 ya. Jam 1. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Alhamdulillah hari ini berkumpul para relawan kita dari Duta Peradaban Bekasi yang diketuai oleh Pak Adi Setiadi, dan juga hadir dari BRM Bekasi Raya Anies sama Anies juga nih paling tua nih, relawan kita paling tua udah Manis pertama kemarin paling setahun nih, udah setahun lebih ya. Alhamdulillah ketuanya Pak ya, Pak Majas, dosen kita di Kota Bekasi. Kebetulan beliau sedang ada acara di Cikarang. Dan juga dari Duta Peradaban Pusat Hari Bang Zul, alhamdulillah bersama kawan-kawan dari Depok juga nih. Duta Peradaban dari Depok. Ini wartawan kita nih. ingat kita. Ini dari Kemang Pratama, Pak Andi, Ustaz Sufroni dari Masjid Babut Tobat. Kemudian hadir Pak ya, Pak Munir ya, Ali Munir dari Genjin. Dari Pak Namrudin. Alhamdulillah hadir bersama kita juga. Nah ini Bu Sri juga. Ini Bu Koimah, caleg kita nih. Beliau bukan mencalonkan diri tapi dilamar. Sama saya dilamar. Dilamar berarti pasti kan, pasti menang maksudnya. Dilamar dengan doa dan dukungan dari semua. amin. Ini caleg partai BRM juga hadir. Kita Bu Sri, bendahara silaturahim itu. ini kuncian masjid. Satimah Kamu itu bendaharanya silaturahim. Bendahara silaturahim. Ini kalau nggak keluar duit nggak ada acara kita.
Humas belakang. Bapak, Ibu mana? Itu Kalau samping saya malah mau di belakang. Orang soleh. Bang Zaki, Pak Indra, alhamdulillah. Alfian. Pak Alfian, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini tambah kuat. Amin. Dan insya Allah gairah giro perjuangannya juga makin kelihatan. Amin. Di sini Pak Adi bilang masih belum muncul. Pelan-pelan. Masih Pelan-pelan. Masih tidur. Masih tidur. Udah fair aja. Tidur. Masih selalu. Jadi mungkin nanti kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Duta Peradaban Bekasi Raya, Pak Adi Setiadi. Monggo Pak Adi. Silakan. Terima kasih Mbak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan alhamdulillah Ustadz Mardani. Saya kalau dulu nama Pak Adi datang ya. Di rumah saya nih. Di rumah datang udah datang. Nah, Nanti ngundangnya dari istana. Jujur saya mau kasih ringkas cerita mengenai sejarah kenapa kita bisa sampai di sini. Waktu itu saya berkepikiran kita ini harus punya posko. Semua ini kan posko di rumah kan kadang-kadang ada orang yang riskan, kadang-kadang istri pulang biar lagi kerja kan juga gimana gitu kan. Nah akhirnya pikir, nah saya ngomong nih sama Bang Faisal sama Alam. Sebetulnya ngomong lagi makan kita di rukonya Kemang. Akhirnya saya bilang gimana kalau segala macam ini. Nah langsung saya posting di grup silaturahim, langsung disambut sama Ijun. Adi di tempat gua aja. Pas kebetulan ini kosong Adi. Udah tahun kosong, nggak ada segala macamnya. Oke kalau gitu alhamdulillah. Langsung saya sama Ari, boleh dia nggak datang. Saya kemari, saya lihat segala macam. Oh, bagus bener. Udah dirapikan. Nah seperti inilah. Kita cuma bayar iuran dari IKK 750.000 sama listrik. Sama itu aja yang masuk. Dan sambutan dari teman-teman juga. Kita alhamdulillah bagusnya kita ada kebersamaan itu. Ada biaya apa kita pikul bareng-bareng. Ada yang 100.000, ada yang 50.000 monggo. Nah, itu ke kita kumpul itu saya nggak mau saya pegang ini uang. Biarpun nilai takut ada sesuatu hal yang jaga itu saya jaga. Bukan apa-apa. Kita ikhlas. Saya bukan orang partai politik. Saya bukan mau caleg segala macam. Saya ikhlas ridho Allah. Karena apa buat agama bangsa tanah ini. Dan kebetulan Anies Baswedan bulan cocok loh, itu aja. Nah saya serahkan mau transfer itu ke Mirna. Nanti saya keluar ke Mirna ini puntennya ya biar ini dia. Om ini duit segini 100% ini kemana nih Om? Ini belum nih kayak cangkir ini cangkir ini. Dia ngomong-ngomong izin segala macem. Kita bikin cangkir Anies segala macam gitu, bikin segala macam. Nah ini kan ada yang udah bayar siapa sih? Om ini yang belum bayar siapa Om? Ya sampai segitunya. Dan nanti lu minta ya harus pusing siapa yang belum bayar. Itu jadi kontrol. Jadi bener-bener tapi jadinya yang seperti itulah. Nah itu sejarahnya kenapa ada di sini. Alhamdulillah ini yang punten ini masya Allah ini bener-bener ya. Disambut sama teman-teman dari 212. Kayaknya 212 belum ini lah. 212 kan tunggu imam besar ya. Belum pakai merek. Belum pakai merek lawan lah. Semuanya 212 ini. Saya mau pasang baliho yang berisik saya. Cuman kan beliau masih belum kasih. Jadi orang-orang yang dari ini kami tidak mewakili 212, kami cuma relawan itu aja kan seperti itu karena belum ada perintah resmi dari beliau. Mereka benar-benar samina watona dengan pemimpin beliau. Dia mereka nggak mendahulukan gitu. Cuman girohnya dia ya jangan diragukan gitu. Insya Allah nanti udah tabatnya muslim. Itu aja dari saya. Cuman saya mengingatkan ya punten ini kita ya di grupnya perubahan. Punten kita tidak punya apa-apa ya. Uang kagak ada, ya kekuasaan tidak ada, tentara nggak ada, hukum nggak ada, hukum semuanya di sebelah. Kita tidak punya apa-apa. Yang bisa menghantarkan Om Anies ini jadi ke RI 1 itu cuma satu, Muslim bersatu. Jangan ada mungkin yang ini
dia lebih hebat daripada muslim yang lain. Jadi kalian nggak usah diperdebatkan buta peradaban lah, yang ini dan yang kita penting siapa? Lu berjuang buat siapa? Buat Anies Baswedan dan agama untuk menghantarkan dia di istana. Itu aja kalau saya pribadi ya. Jadi jangan sampai jadi gara-gara ini cuman kita kelahi gitu. Itu yang penting aja gitu. Kalau saya jujur aja, saya ini bukan siapa-siapa loh gitu. Saya ikhlas. Ini segala macam bilang ikhlas. Saya ini fisik saya nggak kayak dulu lagi. Saya kalau jalan punten saya pegangan. Itu aja. Jadi dari saya itu aja. Mudah-mudahan. Nanti kalau udah kampanye lari. Waktu itu di DPR, Eke lari sana, dipegangin teman-teman. Om. Anak saking semangat. Lari dong. Ya itu dari saya itu aja. Mungkin kita serahkan lagi ke Kasih adalah kejadian ini Ustaz. Dibatalkannya penggunaan GOR. Waktu kita melaksanakan acara senam bersama dengan Pak Anies, dan itu dilakukan oleh PLT 1 hari sebelum hari H. Karena apa? Karena ternyata waktu itu di foranya tempat konteks DPD PKS Kota Bekasi mempertanyakan, ini Pak Anies hadir ya? Dijawab oleh DPD, yes, hadir. Itu baru keluar dengan alasan bla bla bla. Tapi kita ambil hikmahnya, alhamdulillah pada saat itu hari itu bukannya malah menciutkan para kader, para relawan, simpatisan, malah berkumpul rame-rame memacetkan jalan protokol yang luar biasa. Itu Terbuka untuk umum. Iya. Terbuka untuk umum. jadi semua orang bisa menyaksikan kehadiran Pak Anies. Tidak terbatas, hanya diambil hikmahnya, malah memperlihatkan bahwa PLT ini beliau akan berakhir 20 September misalnya. dia udah jadi, bukan di PLT lagi, udah jadi. Udah dilantik ya? Kan di DPRD kan? Belum. Sudah di DPRD. Yang kita memang dia mengajukan, itu segera dilantik, tapi dewan kita kan tahu ini. Kalau di regensi di komplek yang di tempat dia tinggal, itu udah dia bicara dia udah dibilang seperti dia kerja orang kan ya tapi yang kita baca menjelang akhir kepengurusan jabatan beliau menjegal itu sudah terbaca. Ya mudah-mudahan lah itu akan ada akibatnya nanti kepada beliau sendiri. Rencananya begitu Ya, manusia boleh berencana, Allah punya rencana lebih baik. Tafadhol Ustaz, monggo kami silakan waktu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, kelembutan dari Allah, izin dari Allah, kita berkumpul di tempat ini ya. Semoga datangnya kita kemari merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memperberat timbangan kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita panjatkan sholawat dan salam bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi sudah memberi contoh gimana dalam 23 tahun bisa membangun peradaban. Kita merdeka udah 78 tahun, udah kelamaan gitu, boro-boro peradaban, malah dijajah Cina lagi gitu. Oke, ini ada rekaman. Saya deklarasi dulu rekaman kita, nanti kalau bisa jangan sebar dulu ya. Nah, kalau mau sebar, pilih yang tidak terlalu membuat nantinya rahasia jadi terbuka.
izin saya menyampaikan 3 bagian. Satu bagian pertama tentang tentu nilai-nilai yang mendasari Mas Anies dan kita kumpul di sini. Nilai-nilai bagaimana Islam itu harus jadi rahmatan lil alamin. Yang pertama, yang kedua sedikit perkembangan kontemporer termasuk yang hari ini. Tiba-tiba saja Golkar dan PAN deklarasi dukung karena apa? Saya mau update sedikit. Udah. Barusan dari 1 jam yang lalu. Dan yang ketiga, saya justru banyak mau dengar apa aksi kita ke depan. Walaupun saya juga punya beberapa usulan, tapi saya juga pengen banyak dengar. Tepuk tangan buat Duta Peradaban kita, buat BRN kita nih, buat warga Kemang Pratama, BRN perempuan juga, buat caleg kita nih, kayak keren dah, dan buat berapa tepuk tangan buat Prabu Anies, luar biasa ya. Dan tepuk tangan buat kita semua yang sudah kumpul di sini. Caleg juga, Bang Zul. Mana aja boleh. Pokoknya kalau caleg, kalau caleg dari 3 partai PKS, Nasdem, Demokrat kita dukung. Umat. Partai Umat juga. Ya Allah. Tapi masuk. Jadi yang pertama izin saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita luruskan niat kita. Karena innamal a'malu karena tadi Pak Adi nyampein kita ini modalnya modal nekat. Nekat itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya gitu. Iya. Nekat ya. Semata-mata karena Allah. Kita kumpul tuh karena Allah yang menyatukan hati kita, mengumpulkan hati kita dan mengokohkan hati kita. Karena itu titip jaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kekuatan dari Allah, sumber kemenangan dari Allah. Yang melembutkan hati orang milih kita, milih Anies, Allah. Jadi muternya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu titip saya. Kenapa? Kalau enggak nanti akan banyak yang penyakit hati. Problem paling besar dalam perjuangan itu bukan musuh di luar, tapi musuh di dalam. Gimana meluruskan niat kita, menjaga keikhlasan kita, melapangkan dada. Ari udah kumpul, yang datang cuma 2 orang. Udah dah, gue batalin dah, bukan aja dah. Jangan. 2 orang itu banyak. Kalau dalam bahasa Arab jamaah itu mulai dari 2 gitu kan. Ya. Ini udah banyak sekali nih kalau. Ini terbanyak itu. Yang pertama kali itu 3/4 ini yang terbanyak. Iya. Dan banyak ragamnya. Tapi yang pertama itu makanannya enak sekali itu. Sebenarnya bukan ini ya, di rumah beliau yang enak itu. Apapun makanan dari tempat orang. Kata Nabi gini, makanlah di tempat orang beriman dan beri makanlah orang yang beriman. Hanya gitu. Jadi satu titip saya, ayo. Ada Aniesnya, ada PKS-nya, ada Nasdem. Tetapi yang utama kita kumpul semata-mata inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa? Ya nanti lapang dadanya, sabar, positive thinking, semangat. Nggak ada kalah kalau bersama Allah. Sekarang ini kan udah gabung nih. Walaupun saya komen saya itu gini, berapa Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu. Karena itu arahan Jokowi semua. Itu tuh sebenarnya arahan Jokowi semua. Ya. Jadi lagi-lagi ada Mas Anies, ada PKS, ada Nasdem, ada Partai Umat, ada semua. Tetapi niat kita semata-mata bukan karena Anies, bukan PKS, mata-mata dalam rangka inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini penting. Saya sengaja mengingatkan penting. Kalau nggak karena itu saya nggak kumpul sih, saya dapetnya Jakarta Timur, ngapain ngabrak-ngabrak ke Bekasi gitu kan gitu. Bahasa saya, tapi itu udah dapil, ini kan perjuangan. Nah, ini kan
perjuangan. Bukan. Kenapa? Kita nggak tahu dari mana Allah memberi kemenangan gitu. Boleh jadi dari doa malam kita, boleh jadi kira anak yatim yang kita santuni, boleh jadi motor kita kesini mogok, kita sambil dorong sambil zikir, tahu nggak? Pokoknya disayangin semua yang datang ini pejuang semua ini. Mau kumpul di sini itu pejuang semua. Nah, jadi titik nomor 1, kita pekerjaan pertama kita apa tadi? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ya ada hadis walaupun dibilang dhaif, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari, padahal baru perang Badar itu kan, baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar, perang melawan hawa nafsu. Karena nggak ada yang tahu hati kita kecuali Allah. Ya. Yang kumpul di sini, saya yakin semuanya niatnya karena Allah. Tetapi dalam perjalanan kalau jauh dari Allah, melenceng, terus ngambek, gemutung, akhirnya jadi banyak sekali yang tadinya dukung sekarang jadi musuhan, atau yang tadinya musuh sekarang jadi dukung gitu. Nah, karena niat hati harus dijaga. Tip nomor 1 itu. Nomor 2, di bab tentang nilai ini saya titip begini, teman-teman semua. Kekuatan itu kan ada 2 jenis ya. Ada kekuatan duniawi, ada kekuatan ukhrawi. Kekuatan dunia dan kekuatan akhirat. Kekuatan akhirat itu datangnya dari Allah. Ini kalau melihat kekuatan dunia, hitung-hitungannya survei kalah terus. Gitu. Prabowo sekarang didukung semua gitu kan. Itu kan. Kemudian uang dia yang punya. Pak Edi kemana-mana juga nggak ada duit ya kita Pak Edi ada bulan. Mereka kalau kumpul tuh ospulnya udah jelas gitu Pak Edi. Kita bukan boro-boro ospul nyari duit sendiri gitu kan. Kenapa? Kalau mikir dunia kita jadi kayaknya kalah, salah. Karena kekuatan itu datangnya dari min indillah, dari sisi Allah. Kekuatan itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi buat Allah gampang aja bolak-balikan. Contohnya Pak Ahok, waktu sebelum ada kasus kejadian di Kepulauan Seribu itu popularitas Pak Ahok cuma kalah sedikit dari popularitas Pak Jokowi. Pokoknya Ahok kepuasan tinggi, popularitas tinggi, merem juga menang pilkada DKI gitu. Tapi Allah berkehendak lain, ya wa makaru Allah khairul makirin. Jadi titik nomor 2, jangan sedih kalau hitung-hitungan dunia kita belum menang. Yang penting tetap yakin bahwa kemenangan datangnya dari Allah. Makanya kalau kita udah lurus niatnya, Allah turunkan malaikat yang bantu kita kan. Wah, kalau malaikat yang bantu kayak pilkada DKI siapa bisa ngelawan kan? Nah, walaupun seluruh dunia bersatu bahasanya gitu kan, Allah menangkan. Dan itu bagian pertama, bahwa mari luruskan niat dan yakin kekuatan itu datangnya dari Allah. Poin ketiga untuk bagian 1 ini, tetap kita diminta ikhtiarul insan, usaha manusia yang terbaik. Makanya nanti di bagian ketiga kita akan detailkan apa langkah kita selanjutnya. Sekarang bagian kedua tentang perkembangan politik kita. Ini boleh dimatiin dulu nggak kalau yang baru? Yang ini deh, yang ini aja. Nanti masuk lagi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai.
Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan, hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian, pengelolaan rumah sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi, 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.